Pagi hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan studi kita dalam Injil Yohanes. Kita sampai ke pasal 7 ayat 1 sampai 13. Nah, tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah mengenai tanda orang percaya. Dan salah satu tanda dari orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, adanya keberanian dan kerinduan untuk mengabarkan kabar baik, untuk menyatakan siapa Tuhan Yesus di hadapan orang lain. Nah, ketika kita merenungkan apa yang dituliskan dalam Yohanes pasal 7 ini, kita akan melihat beberapa karakter orang yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Dan kita akan juga melihat bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap mereka. Dan dari beberapa karakter ini, kita berharap dan berdoa agar kita bisa lebih lagi dalam mengikut Tuhan, sungguh-sungguh menunjukkan salah satu tanda bahwa kita percaya kepadanya, yaitu berani untuk mengabarkan Injil. Di sini dikatakan kepada kita di ayat yang pertama, sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Nah, di Israel pada masa tersebut, pusat daripada perkumpulan orang-orang Yahudi itu ada di daerah Yudea, karena di sana ada Yerusalem, di sana ada Bethlehem yang terkenal itu. Dan di sana juga ada Bait Suci orang Yahudi. Jadi itu adalah pusat di mana orang Yahudi berkumpul. Dan di sana adalah tempat yang sayangnya bagi Tuhan Yesus adalah tempat yang tidak nyaman. Karena di tempat di mana orang Yahudi banyak, di situ juga terdapat begitu banyak penolakan. Sayangnya orang-orang yang dekat dengan firman Tuhan justru tidak mengenal Tuhan. Ini adalah kondisi yang sangat ironis yang terjadi pada masa tersebut. Dan kembali ini membawa kita untuk merefleksikan kondisi kita di dalam perjanjian baru sekarang ini. Dalam perjanjian baru kita sebagai umat Tuhan tidak dikenal lagi sebagai orang Yahudi, tapi kita dikenal sebagai gereja. Kita dikenal sebagai orang Kristen. Namun Bapak Ibu, kita perlu menyadari hal yang juga sama ironisnya, bahwa di dalam gereja dan di antara kalangan orang Kristen justru terdapat begitu banyak penolakan terhadap Tuhan Yesus. Dan penolakan-penolakan ini nanti kita akan lihat bagaimana caranya orang Kristen, orang Yahudi menunjukkan penolakan mereka terhadap Tuhan Yesus. Namun pertama saya mau membawa kita untuk menyadari bahwa situasi yang dialami oleh Tuhan Yesus di daerah Yudea juga adalah situasi yang sama yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus dalam kebenarannya di dalam gereja saat ini. Mungkin kita berpikir bahwa banyak orang yang merespon kalau saya katakan hal seperti ini, mengatakan bahwa saya ini berlebihan. Bukankah gereja ada di mana-mana? Dan begitu banyak orang yang kelihatan tulus datang ke dalam gereja dan menyembah Tuhan. Mereka melakukan segala sesuatu dalam gereja dan mengatakan bahwa ini murni tulus dari hati kami. Kami melakukannya untuk Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kenapa kemudian orang-orang seperti saya ini justru mengatakan bahwa di dalam gereja banyak penolakan terhadap Tuhan? Apa yang terjadi di dalam gereja saat ini? Nah, dari beberapa karakter yang akan kita lihat, kita akan temukan apa maksud saya. Dan kita harus berpikir dan mengevaluasi. Jangan sampai kita berada di posisi yang sama dengan orang-orang ini, melainkan kita akan seperti Tuhan Yesus. Orang Kristen ketika dikatakan kamu adalah orang Kristen,
Itu adalah sebutan yang pertama-tama disebutkan kepada jemaat di dalam Kisah Para Rasul. Dan itu adalah sebutan bukan hanya sekedar nama yang orang pikir apa, atau gereja coba memikirkan apa nama yang trending, atau nama yang cocok, yang catchy, yang gampang ditangkap oleh orang lain. Justru nama tersebut bukan datang dari orang Kristen sendiri, tapi datang dari orang-orang yang melihat orang Kristen. Dan itu artinya pengikut Kristus. Kenapa kita disebut sebagai orang Kristen? Karena kita disebut sebagai pengikut Kristus. Dan gambaran yang sangat jelas mengenai hal ini adalah ada satu semacam anekdot atau ilustrasi yang disebut sebagai footprints. Di banyak tempat, kadang-kadang di toko buku orang Kristen, atau bahkan ada di hall-hall gereja orang Kristen. Jarang sekali saya lihat di Indonesia, tapi seperti di Singapura ada ini satu lukisan footprints. Footprints ini adalah jejak kaki. Jadi ketika kita mengikut Tuhan Yesus, ini katakan bahwa kita mengikut jejak kakinya. Di mana dia berjalan dan bagaimana dia jalan, itu yang kita lakukan. Itu yang kita ikuti. Dan kita ikuti persis seperti yang dia lakukan. Jadi kita sebagai orang Kristen harus seperti Tuhan Yesus. Berusaha bagaimana supaya hidup kita ini semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus merasa tidak nyaman tinggal di Yudea, namun dia lebih suka tinggal di Galilea? Di Galilea itu adalah daerah yang lebih mix, lebih bercampur orang Yahudi dengan orang-orang dari bangsa lain. Belum lagi orang Yahudi yang ada di Galilea, ada juga orang-orang yang sudah kawin campur. Oleh karena dulunya mereka pernah dijajah oleh bangsa yang mengharuskan mereka menikah dengan bangsa lain. Tapi mereka lebih open, mereka lebih menerima. Ketika Tuhan Yesus datang dan mengajarkan kebenaran kepada mereka, mereka lebih mau menerimanya. Mereka lebih mau mendengar. Setidaknya penolakan yang mereka lakukan tidak sehebat orang Yahudi. Dan ini digambarkan oleh pertama-tama oleh saudara-saudara daripada Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan Yesus lahir dari perawan Maria yang sudah memiliki suami namanya Yusuf. Nah, setelah Tuhan Yesus lahir, tentu Maria dan Yusuf hidup bersama sebagai suami istri, dan lahirlah saudara-saudara bagi Tuhan Yesus. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa adik-adik daripada Tuhan Yesus. Dan di sini ketika sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Apa itu hari raya Pondok Daun? Nah, hari raya Pondok Daun adalah hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan untuk orang Yahudi, orang Israel untuk laksanakan setiap tahun, sekali setahun. Jadi kalau kita pergi kepada kitab Imamat, kita akan tahu bahwa hari raya Pondok Daun ini akan mereka adakan selama 7 hari. Dan itu adalah perayaan yang penuh dengan sukacita. Makanya dia disebut sebagai pesta. Ya, makanya tadi kita membaca sering sekali disebut sebagai pesta. Karena mereka akan melaksanakan dengan penuh sukacita. Mereka akan mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan mereka akan bersukacita di dalamnya. Dan di saat yang sama mereka akan membuat pondok daun dari ranting-ranting dedaunan yang sudah ditetapkan dari pohon apa, salah satunya adalah pohon kurma. Dan mereka akan membuat pondok dan tinggal di situ. Kenapa? Karena hari raya Pondok Daun ini adalah hari raya untuk mengingat perjalanan nenek moyang bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ingat, perjalanan ini mereka harus berjalan di padang gurun dan tinggalnya di kemah-kemah. Jadi hari raya ini untuk mengingat
bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang perjalanan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan melindungi, Tuhan menyediakan. Oleh karena itulah perayaan ini harus dilaksanakan dengan gembira, dengan sukacita, memuji Tuhan. Itulah hari raya Pondok Daun ini. Dan ini adalah perayaan yang wajib bagi orang Yahudi. Namun perayaan yang wajib ini dibuat oleh saudara-saudara Tuhan Yesus sebagai sesuatu yang mereka gunakan untuk mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Ayat 3 dikatakan bahwa saudara-saudara Tuhan Yesus ini berkata kepadanya, berangkatlah dari sini, dari Galilea, daerah Galilea, dan pergi ke Yudea, karena di sana pusat daripada perayaan orang Yahudi, karena di sana ada bait suci, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Dan di ayat 5 diberitahukan kepada kita bahwa saudara-saudara sendiri ini pun tidak percaya kepadanya. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Tuhan Yesus ini? Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh adalah Allah yang maha kuasa. Tapi dengan sengaja mereka katakan kepada dia, kalau engkau memang seperti yang engkau klaim bahwa engkau adalah Tuhan, tunjukkanlah di hadapan semua orang. Kenapa kamu diam-diam saja? Ini adalah hari raya, orang berkumpul. Bukankah adalah waktu yang paling tepat bagimu untuk pergi dan menunjukkan kuasamu di hadapan semua orang? Kalau kamu mau diakui oleh semua orang sebagai Allah, maka tunjukkanlah dirimu di hadapan mereka semua. Kembali, ini bukan karena mereka percaya, bukan karena mereka sungguh mau orang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang maha kuasa, bukan. Tapi mereka hanya mau mengolok-ngolok dia. Hanya mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa kami tidak percaya. Dan ini yang saya katakan juga terjadi di dalam kehidupan orang Kristen saat ini. Ketika kita terus mempertanyakan jalan Tuhan, mempertanyakan cara Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dan di dalam gereja Tuhan. Baik orang Kristen maupun orang-orang yang sungguh sudah menunjukkan bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang kita kadang sebut sebagai pertanyaan-pertanyaan sarkas, hanya untuk menunjukkan rasa tidak hormat dan rasa tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Guru saya pernah cerita ketika dia pergi penginjilan. Ketika dia pergi penginjilan, lalu dia bertemu dengan seseorang yang belum percaya. Dan ketika orang yang belum percaya ini bertemu dengan dia dan dia sampaikan tentang Tuhan Yesus kepada orang yang belum percaya ini, tahu apa kata orang yang belum percaya ini? Dia katakan, kalau Yesus yang kamu sebutkan itu benar Tuhan, maka mintalah dia untuk datangkan uang sebanyak-banyaknya saat ini. Kalau dia bisa datangkan uang sebanyak-banyaknya saat ini, aku akan percaya kepadanya. Ini perkataan orang yang tidak percaya Tuhan, yang dia mau hanya uangnya saja. Kita bisa memberikan garansi bahwa kalaupun sudah datang uang, dia akan minta uang lagi. Dia tidak akan pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah ciri-ciri orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dalam gereja saat ini, itu orang yang tidak percaya itu jelas-jelas dia tidak percaya. Dia agama Buddha. Dia bukan Kristen. Tapi dalam gereja saat ini juga sama. Betapa sering kita mendengar, bahkan orang Kristen mengatakan, kalau Tuhan benar Tuhan,
maka dia harus memberkati hidupku. Kalau Tuhan benar Tuhan, maka dia harus menolong hidupku. Maka dia harus menunjukkan kuasanya. Dan ini diajarkan dengan cara yang halus, tapi bermakna sama. Kembali teologi atau Injil kemakmuran adalah Injil dari orang yang tidak percaya. Karena mereka mengucapkan janji-janji yang tidak ada dalam Alkitab, dan hanya seperti kata-kata ini, kalau engkau adalah Tuhan. Namun digunakan dengan cara yang berbeda, diajarkan dengan cara yang berbeda, namun maknanya sama. Yang mengatakan kalau kamu anak Tuhan, kalau kamu percaya kepada Tuhan dan dia adalah Tuhan, maka dia pasti akan selalu memberkati hidupmu. Kamu tidak akan miskin, kamu tidak akan sakit, karena dia Tuhan. Kalau kamu sakit, itu karena kamu tidak punya iman. Kalau kamu punya iman, dia Tuhan, maka kamu akan sembuh. Kalau kamu gak sembuh-sembuh juga, kamu tak punya iman. Kalau kamu gak kaya-kaya juga, berarti imanmu kurang. Dari mana kamu tahu imanmu kurang? Dari persembahanmu yang kurang. Kalau persembahanmu banyak, imanmu banyak. Dan Tuhan akan memberkati 10 kali lipat, 20 kali lipat. Berapa puluh kali lipat yang kamu mau? Makanya berikan persembahanmu kepada Tuhan, supaya dia akan melipat gandakan uang bagimu. Ini adalah Injil yang tidak percaya Tuhan. Karena ini sekedar hanya mau mengatakan kalau engkau Tuhan, maka engkau akan melakukan ini, dan ini. Makanya ada istilah sekarang yang paling disukai oleh orang Kristen, klaim daripada Tuhan. Klaim. Apa yang kamu mau, klaim. Kalau dia Tuhan, dia akan berikan kepadamu. Klaim. Ada pendeta lagi mengatakan, kita percaya bahwa Tuhan adalah raja, kan? Raja di atas segala raja. Maka kalau dia raja, kamu kan anaknya. Apa disebut anak raja? Pangeran, ya kan? Nah, kalau dia raja, kamu pangeran, maka sama seperti raja hidup, begitu pangeran hidup. Bagaimana raja hidup? Ada raja yang melarat, ada raja yang miskin, maka kamu juga, kamu adalah pangeran, maka kamu tidak akan miskin. Apa saja yang kamu lakukan, apa aja usahamu, kalau kamu beriman, maka pasti akan berhasil, tidak akan pernah gagal. Kalau gagal itu karena kamu tidak punya iman. Ajaran-ajaran seperti ini dalam gereja, dan begitu banyak orang datang ke dalam gereja karena percaya ajaran ini. Dan sama seperti saudara-saudara Tuhan Yesus ini, mereka hanya mau sesuatu yang kelihatan dari luar dan tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ini juga adalah kondisi di dalam gereja. Lalu ada juga karakter orang seperti ketika Tuhan Yesus sudah pergi ke Galilea, ke Yudea. Ketika dia sampai ke Yudea, kita melihat di ayat 11, Tuhan Yesus pergi diam-diam ke sana, dia tidak mau menunjukkan dirinya. Di ayat 11 dikatakan orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Nah, kembali ingat, pasal 7 ini adalah konteks yang setelah apa yang terjadi di pasal 6. Ingat apa yang terjadi di pasal 6? Bahwa orang-orang Yahudi yang sudah menerima makanan daripada Tuhan Yesus,
Ketika Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup, apa yang mereka lakukan? Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya mau makanan daripada Tuhan Yesus. Jadi ketika mereka di sini mencari Tuhan Yesus, itu bukan karena mereka mau beribadah kepadanya, menyembah Dia, atau memanggil Dia Tuhan, atau mungkin mengucap syukur kepadanya karena Dia adalah Tuhan. Ingat ke Pondok Daun, mereka mengingat tentang apa yang terjadi di padang gurun. Harusnya mereka datang kepada Tuhan Yesus dan bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memelihara mereka di masa tersebut. Bahkan Tuhan Yesus di pasal 6 berbicara tentang mana dari sorga. Jadi mereka bertanya tentang Tuhan Yesus bukan karena mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena mereka mau bersyukur kepada Tuhan Yesus, tapi hanya sekedar mau perhatikan Dia datang enggak. Dan sengaja Tuhan Yesus tidak menunjukkan dirinya kepada mereka, karena Tuhan Yesus mau kita melihat apa sebenarnya yang menjadi isi hati mereka. Dikatakan di ayat 12, dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang Dia. Ada yang berkata ia orang baik, ada pula yang berkata tidak, ia menyesatkan rakyat. Dua hal yang berbeda kelihatannya, tapi tetap menunjukkan ketidakpercayaan. Kalau bagian yang terakhir, tidak ia menyesatkan rakyat, sudah jelas bahwa orang-orang ini secara terang-terangan mengakui bahwa mereka tidak mau percaya kepada Dia. Dia menyesatkan rakyat. Dia mengajarkan kepada rakyat ajaran yang baru, ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari bahkan dari Musa dan nabi-nabi dalam perjanjian lama. Karena dia mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Mereka tidak bisa menerima bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jadi mereka bilang Dia menyesatkan rakyat, Dia menyesatkan banyak orang. Tapi di sisi lain ada orang yang mengatakan ia orang baik. Nah kembali, kata-kata mereka bahwa Dia adalah orang baik tidak juga menunjukkan bahwa mereka percaya kepadanya. Karena kembali konteksnya, kenapa mereka menyebut Dia orang baik? Karena mereka hanya bisa melihat segala keperluan jasmani mereka yang bisa dipenuhi olehnya. Dia orang baik. Kemarin 5.000 orang kelaparan, Dia kasih makan. Ada yang buta, Dia buat melihat. Ada yang timpang, Dia buat berjalan. Ada yang tuli, Dia buat mendengar. Jadi Dia orang baik. Dia membantu, Dia menolong. Bapak Ibu, tidak salah kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tapi kepercayaan mereka hanya sampai di situ, bahwa Dia orang baik. Saya pernah bertemu dengan seorang beragama Hindu. Lalu saya tanya sama dia, kamu pernah dengar enggak tentang Tuhan Yesus? Lalu dia bilang apa? Ya, saya pernah dengar. Dia orang baik. Apakah kamu percaya bahwa Dia Tuhan? Oh tidak, Dia orang baik. Mereka percaya bahwa Dia orang baik, tapi mereka tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Dia orang baik, tapi Dia bukan Tuhan. Dia bisa diteladani, tapi Dia tidak berotoritas. Ngerti maksudnya ini? Maksudnya ini adalah Dia orang baik, aku bisa meniru segala kebaikannya, tapi tidak semua apa yang Dia katakan aku harus ikuti. Dan itu bukan hanya terjadi di dunia orang tidak percaya kepada Tuhan, itu terjadi juga dalam dunia orang Kristen zaman sekarang ini. Tuhan itu baik, dan kita harus baik seperti Dia baik. Tapi kita tidak perlu mengikuti setiap firman-Nya.
Tuhan itu baik, jadi Dia hanya melihat apa isi hati kita. Maka kita tidak perlu mengikuti perintahnya mengenai apa yang kelihatan dari luar. Tidak semua apa dikatakan oleh firman Tuhan itu harus kita ikuti, relevan untuk kita, apalagi di zaman modern sekarang ini. Beberapa yang waktu lalu saya buat satu video di salah satu sosial media, dan ini menyangkut dengan firman Tuhan yang kita dengar dari Bapak Pendeta beberapa waktu yang lalu. Ibrani 12 ayat 28. Katakan di sana dengan jelas, karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya kita sudah menerima kerajaan kekal di dalam Tuhan Yesus. Kita percaya dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Jadi ayat ini sangat jelas. Kalau kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, marilah kita datang beribadah kepadanya, mengucap syukur dan beribadah kepadanya. Dan ketika kita datang mengucap syukur dan beribadah kepadanya, kita datang, kita lakukan dengan cara yang berkenan kepadanya. Dan bagaimana itu cara yang berkenan kepadanya? Dengan hormat dan takut. Jelas sekali kan? Saudara, kita membaca ayatnya, kita tahu maksudnya apa. Lalu ketika saya buat status ini dan saya tulis juga di sana bahwa ini yang harus kita perhatikan ketika kita beribadah. Bahwa kita harus beribadah dengan hormat dan takut. Ketika kita beribadah, kita jangan seperti sedang berada di kafe, sedang berada di konser, atau bahkan seperti di diskotik dengan musik jedak-jeduknya dan kita yang lompat-lompat tidak beraturan. Harus ada rasa hormat dan takut. Jadi cara kita harus menunjukkan rasa hormat dan takut. Nah, saya menerima begitu banyak komen dan DM, atau DM kan, direct message, yang chat saya langsung secara pribadi. Dan mayoritas adalah yang tidak senang dengan postingan saya. Tapi kalau kita membaca semua komen dan pesan mereka yang menentang apa yang saya katakan, semuanya tidak membahas tentang ayat yang saya kutip. Semua membahas tentang kamu jangan menyinggung cara ibadah kami, karena kami beribadah kepada Tuhan dari hati kami. Kami tulus datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kenapa kamu bilang cara kami ibadah tidak tepat? Saya bilang baca ayatnya. Ayat itu memang bicara seperti itu, tapi kami sungguh datang kepada Tuhan dengan hati kami. Orang tidak mau dengar apa kata firman Tuhan. Orang tidak mau peduli apa kata ayat firman Tuhan. Yang mereka peduli cuma satu, perasaan mereka. Kalau perasaan mereka oke, maka apapun kata firman Tuhan, bukan mereka yang harus mengubah perasaan mereka. Kalau boleh firman Tuhan itu yang diubah. Dan salah satu orang yang komen juga, ubah firman Tuhan. Dia ubah. Tadi kan jelas, beribadah, mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Jadi hormat dan takut di sana adalah cara yang berkenan untuk bersyukur dan beribadah, ya kan? Tapi dia balikkan. Dia bilang apa? Itu adalah ayat firman Tuhan yang sebenarnya bermaksud kita harus hormat dan takut kepada Tuhan. Dan hormat dan takut kita kepada Tuhan kita wujudkan dengan bersyukur dan beribadah. Dia balikkan. Dia putar balikkan firman Tuhan hanya untuk memenuhi perasaannya. Jadi bukan hormat dan takut sebagai ciri bersyukur dan beribadah, bukan. Tetapi bersyukur dan beribadah menjadi ciri daripada hormat dan takut. Jadi kalau kamu hormat dan takut sama Tuhan, kamu harus bersyukur dan beribadah. Bagaimana caramu bersyukur dan beribadah? Ya terserah kamu. Mana yang cocok
dengan perasaan. Inilah kekristenan, Bapak Ibu. Mayoritas dari begitu banyak komen dan DM yang saya dapatkan, mayoritas berbicara hal seperti ini. Terang-terangan tidak peduli dengan apa kata firman Tuhan. Allah itu baik, tapi Dia bukan berotoritas. Dia baik, dan saya percaya Dia baik. Dan semua orang mau percaya bahwa Tuhan itu baik. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu baik, kan kita bisa menerima apa yang baik dari Dia, kan? Dia pasti akan tolong kita, Dia akan lindungi kita, Dia pelihara kita, Dia cukupkan apa yang kita butuhkan, bahkan Dia berikan kepada kita berlimpah-limpah. Tuhan itu baik, tapi Tuhan jangan atur hidupku. Jangan atur hidupku. Engkau baik, tapi jangan atur hidupku. Dan lebih lagi mereka menipu diri sendiri dengan mengatakan karena Tuhan itu baik, Dia menerima kita apa adanya. Dia tidak mengatur kita. Dia terima kita apa adanya karena Dia baik. Apapun yang kita lakukan, yang penting kita tulus, motivasi kita benar, Dia akan terima karena Dia baik. Kita jangan seperti ini, Bapak Ibu. Kita jangan menjadi orang-orang seperti ini yang kalimatnya kelihatan baik. Oh, Allah itu baik, Tuhan Yesus itu baik. Tapi perkataan ini adalah perkataan untuk memuaskan keinginan dan perasaan kita sendiri tanpa peduli apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Makanya tidak heran ketika dikatakan di ayat 13, tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang Dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Tidak heran mereka tidak akan mau dan berani mengorbankan diri mereka untuk menyatakan terang-terangan tentang Tuhan Yesus. Mereka tidak berani, karena yang mereka mau dari Tuhan hanya apa yang baik dari Tuhan. Tapi mengenai apa yang harus dilakukan untuk Tuhan, siapa yang peduli? Apalagi kalau melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu resikonya besar. Besar. Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Kenapa saya katakan bahwa resikonya besar? Di ayat 7 dikatakan, dunia tidak dapat membenci kamu. Kamu, dia berbicara kepada saudara-saudaranya tadi yang tidak percaya kepadanya. Dunia tidak membenci kamu. Kenapa? Nah, karena kamu sama seperti dunia. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Kenapa? Sebab aku bersaksi tentang Dia bahwa pekerjaannya jahat. Orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus akan seperti Tuhan Yesus, yang akan mengabarkan bahwa dunia ini jahat. Bahwa begitu banyak hal yang kita tidak boleh lakukan, yang kita tidak boleh cintai di dalam dunia ini. Karena dunia ini jahat dan menuju kebinasaan. Dan dunia akan membenci kita. Dunia akan membenci kita. Dunia tidak suka. Dunia tidak suka dengan orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen. Dunia tidak suka dengan gereja yang betul-betul gereja. Orang yang ada dalam dunia, orang yang hidupnya berdosa di luar sana, tidak akan nyaman berada dalam gereja yang benar-benar gereja. Ya. Tapi kembali, ini juga menunjukkan kepada kita ironisnya dunia kekristenan saat ini. Bahwa gereja di zaman sekarang berlomba-lomba bagaimana caranya supaya mereka menjadi nyaman bahkan bagi dunia. Ada seorang pendeta, saya tidak mau menyebut dia pendeta karena dia perempuan, tapi mereka sebut dia pendeta. Bilang dengan bangganya, dia katakan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena gereja kita ini adanya dalam sebuah gedung
mereka punya gereja itu di mall. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita ada di mall ya, kadang-kadang ada orang yang tidak percaya Tuhan, itu masuk ke gereja kita tanpa sadar bahwa ini gereja. Lalu dia masuk, lalu dia duduk. Nah, ketika dia duduk, awalnya dia merasa ya mungkin dia ada di tempat konser atau apa. Lalu dia mendengar, makin dia dengar, ternyata lagu rohani. Ada yang langsung keluar, tapi ada yang nyaman duduk di dalam. Dan terus dia ikuti ibadah sampai selesai. Kita bersyukur. Karena orang nyaman datang ke dalam gereja kita. Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang harus disyukuri. Kenapa orang yang tidak percaya Tuhan itu nyaman dalam gereja itu? Karena dia tidak merasa itu gereja. Bahkan ketika mereka katakan mereka sedang bernyanyi lagu rohani, orang-orang ini masih merasa itu bukan gereja. Karena mereka merasa terhibur. Terhibur dengan penampilan yang ada di depan, cara bernyanyi, suara mereka, segala macam yang ada di depan. Mereka merasa berada dalam konser, bukan sedang dalam gereja. Bahkan tidak sedikit gereja yang kelihatan seperti diskotik. Dibuat lampunya sekerlap-kerlip dan seredup-redup mungkin. Layaknya kamu sedang berada di diskotik dengan alunan lagunya yang seperti diskotik. Ditambah lagi di banyak gereja tidak mau mendengar para hamba Tuhan yang berbicara tentang dosa-dosa dan dosa. Pengkhotbah-pengkhotbah di gereja Alkitab Presbyterian tidak terlalu disukai orang. Bicara hidup kudus, bicara dosa, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Lebih enak dengar kalau gereja-gereja seperti karismatik yang pendetanya selalu berbicara tentang berkat, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu yang mau didengarkan. Kalau ada pendeta yang bisa mengajarkan kepada kita bagaimana bisa mencintai dunia ini dengan lebih baik, maka kita akan mau lebih mendengarkan dia daripada membenci dunia ini. Tapi Tuhan Yesus lihat di sini. Dunia tidak membenci kamu, dia katakan kepada saudara-saudaranya yang tidak percaya kepadanya. Maka kalau ada gereja yang tidak dibenci oleh dunia, maka dia harus introspeksi diri. Dia harus bertobat. Karena dia sama seperti saudara-saudara Tuhan Yesus yang tidak percaya kepadanya. Kita bukan hanya bilang gereja secara keseluruhan, kita juga sebagai orang Kristen. Ketika kita berbicara tentang penginjilan, pagi hari ini bukan saya berbicara tentang penginjilan, itu berarti kita akan pergi dalam satu grup, mengambil waktu untuk pergi dan membagikan traktat segala macam. Tapi juga penginjilan dalam hidup ini adalah mengabarkan tentang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita pribadi. Ada orang Kristen di tempat kerja, di tempat belajar, di mana dia ada, orang tidak tahu dia orang Kristen. Nah, saya bukan bilang bahwa kalau kamu pergi kemana-mana, kamu tulis di dadamu bilang aku orang Kristen, supaya orang tahu bahwa kamu Kristen. Bukan itu. Tapi kenapa orang tidak tahu dia Kristen? Bukan karena dia tidak pernah menyebut dia orang Kristen, bukan. Karena hidupnya tidak seperti orang Kristen. Hari Minggu, hari ibadah orang Kristen, dia tidak pernah ibadah. Orang lihat dia, ini hari Minggu. Hari Minggu dia tidak ibadah. Jangan-jangan dia bukan orang Kristen. Tapi hari Jumat pun dia tidak pergi ke musola. Hari sembahyang orang Buddha dia pun tidak pergi ke kelenteng. Ini orang apa ini? Tapi yang pasti dia bukan Kristen lah. Hari Minggu pun dia tidak ibadah. Makan dia saya tidak pernah lihat dia berdoa. Pakaiannya tidak menunjukkan dia orang Kristen.
Ada lagi orang Kristen yang diragukan. Banyak sekali kalau kamu lihat di sosial media. Pakai kalung salib, tapi dipertanyakan dia Kristen nggak? Karena dia pakai kalung salib dengan pakaian yang tidak layak. Orang tidak tahu dia orang Kristen karena tingkah lakunya, perbuatannya, asal dia ngomong sumpah serapah yang keluar dari mulutnya. Dia bukan orang Kristen. Jadi bukan hanya gereja secara keseluruhan, tetapi juga kehidupan pribadi kita sebagai orang Kristen. Dunia tidak dapat membenci kamu, artinya kamu di jalan yang salah. Tapi dunia akan membenci kamu kalau kamu di jalan yang benar. Karena jalanmu yang benar akan menunjukkan jahatnya, buruknya dunia ini. Makanya kita tidak mau mendatangkan dunia dalam gereja. Gereja zaman sekarang membawa dunia dalam gereja. Apa yang ada dalam dunia, itu yang mereka bawa dalam gereja. Sampai hal-hal yang tidak masuk akal, Bapak Ibu. Oh, mengerikan. Kalau Bapak Ibu ada di posisi kami yang hari-hari melihat berita tentang kekristenan, mengevaluasi kekristenan, Ibu akan melihat sesuatu yang kadang-kadang kita pikir, kok bisa? Masih ingat di tahun berapa ada satu lagu yang muncul dari luar negeri, judulnya Despacito? Ini adalah lagu yang tidak bermoral, Bapak Ibu. Kalau tahu artinya, Bapak Ibu akan terkejut. Dan saya heran sekali begitu banyak orang menyanyikan lagu ini, bahkan anak-anak juga nyanyikan. Di luar gereja saja orang menyanyikannya. Ketika saya melihat arti daripada lagu ini, saya sudah, kenapa orang nyanyikan lagu ini? Ada gereja, Bapak Ibu, di sekolah minggu menyanyikan lagu ini. Mereka jadikan musik untuk anak-anak sekolah minggunya berjoget ria di depan gereja. Itulah gereja ini. Begitu banyak hal lain. Di tahun 80-an, kalau Bapak Ibu tahu, ada salah satu hiburan yang paling disukai di dunia barat sana. Ada penari-penari yang akan maju ke depan dengan rok mereka yang kembang. Dan salah satu tarian mereka adalah mengangkat kaki mereka satu-satu. Rok mereka kembang dan mereka berdiri di atas platform yang tinggi dan penonton melihat dari bawah. Ini mereka lakukan di konser duniawi. Yang banyak orang suka melihat acara seperti ini. Kalau dibilang konser duniawi, oke. Kita orang Kristen jangan pergi ke sana. Tapi Bapak Ibu, di tahun yang sama, tahun-tahun itu, tahun 80-an, ada gereja bawa tarian seperti itu dalam gereja. Supaya banyak orang datang ke gereja. Ketika musik seperti rock and roll, yang notabene adalah musik-musik yang lahir dari pembangkangan dunia yang penuh dengan narkoba dan seks bebas, itu rock and roll, metal. Makanya simbolnya, kalau tahu baju-baju anak rock, ada tulisan-tulisannya. Salah satu tulisannya adalah rebel. Tahu rebel? Membangkang. Itu anak rock, itu anak metal. Karena memang itu jiwanya. Musik rock, musik metal itu jiwanya. Rebel, pembangkangan. Begitu dengan hip hop, rap. Itulah musik-musik pembangkangan yang lahir dari orang-orang yang tidak mau diatur oleh hukum. Yang mau hidup bebas, sebebas-bebasnya. Itulah musik rock and roll, pop,
rap dan hip hop. Apa yang dilakukan oleh gereja? Bawa ke dalam gereja. Kita juga mau jemaat nyanyi. Kata-katanya saja yang beda. Kata-katanya rohani. Tapi musiknya sama. Menunjukkan pembangkangan. Makanya Bapak Ibu jangan pernah bertanya lagi, kenapa kita nggak pakai alat musik seperti ini? Kenapa kita tidak masukkan ini dan itu? Kenapa kita masih pakai lagu nyanyian pujian? Kenapa kita nggak ikuti lagu-lagu yang modern sekarang? Lagu-lagu modern sekarang, kontemporer, itu juga berasal dari dunia. Karena lagu kontemporer mengikuti budaya pop. Dan apa itu musik pop? Musik pop adalah musik yang mengutamakan perasaan dibandingkan pikiran. Dan itu tidak searah dengan kekristenan. Karena kekristenan yang sesungguhnya bukan hanya berbicara tentang perasaan, tapi juga pikiran. Pikiran. Makanya kita memilih lagu him. Kenapa lagu him? Karena setiap katanya di dalam lagu him itu dibuat, diatur sedemikian rupa sehingga setiap kalimat dan katanya itu alkitabiah. Itu bukan berbicara hanya soal perasaan kita, tapi juga berbicara tentang apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Dan lagu kontemporer ada lagu hanya membicarakan tentang perasaan yang terkadang tidak sesuai dengan Alkitab. Banyak lirik, banyak kata kalimat di dalamnya yang bahkan menentang firman Tuhan sendiri. Oleh karena itu kita tidak bisa menggunakannya. Mau dikatakan dunia membenci kita karena itu, biar saja. Karena memang itu Tuhan saja dibenci oleh dunia. Dan kita mau kan, pengikut Kristus kita kan, kita mau mengikut Tuhan Yesus, maka kita harus mengikut Dia. Kalau kita harus dibenci dunia karena itu, maka biarlah demikian. Karena pada akhirnya kita ketemu Tuhan Yesus, kita tidak ketemu dengan dunia. Dunia ini akan berlalu, dunia ini akan musnah pada waktunya. Tapi kita dengan Tuhan akan hidup bersama selamanya. Itu jauh lebih penting dari apa yang ada dalam dunia ini. Jadi penginjilan yang saya maksudkan di pagi hari ini adalah ini. Gereja kita yang menunjukkan siapa Kristus yang sebenarnya, ajaran kita menunjukkan siapa Kristus sebenarnya, dan cara hidup kita yang menunjukkan siapa Kristus sebenarnya. Itulah tanda bahwa kita sungguh percaya kepadanya. Kita jangan seperti saudara-saudara Tuhan Yesus yang mengolok-olok Tuhan Yesus. Kita bahkan jangan seperti orang-orang Yahudi yang hanya berbicara sesuatu yang baik tentang Tuhan tapi tidak sungguh percaya bahwa Dia Tuhan. Dan bahkan takut untuk mengabarkan atau menceritakan atau untuk melakukan apa yang benar dalam kita melayani Tuhan Yesus, supaya orang bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dan siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Kita harus seperti Tuhan Yesus, yang bisa hidupnya justru menunjukkan betapa buruknya dunia ini. Karena dalam Alkitab ada satu simbol yang sering digunakan untuk orang Kristen, yaitu cahaya. Bahwa kita itu harus bercahaya seperti lilin atau bahkan seperti mercusuar di dalam kegelapan. Dunia ini adalah dunia yang gelap, dan kita harus bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Itulah orang Kristen. Dimanapun kita berada, orang harus bisa melihat cahaya kita. Orang harus bisa melihat bahwa kita orang Kristen, dengan cara hidup ibadah, dengan cara hidup kita yang berkenan kepadanya. Itulah penginjilan kita. Salah satu hal yang bisa kita lakukan agar orang bisa melihat Kristus bahkan melalui kita. Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu
Dan kami memohon Tuhan kemurahan-Mu agar kami semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami Tuhan tidak menjadi orang-orang yang melakukan apa yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh percaya kepadamu dan melayani Engkau melalui kehidupan kami dalam gereja dan kehidupan kami pribadi dimanapun kami berada. Kasihani dan tolong kami Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan kita nyanyikan pujian nomor 199. Ku suka mengabarkan.